Halo, bantal guling, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dalam channel Cupu 99. Hari ini saya mau mendongeng, dongeng cerita pendek masyarakat Indonesia. Namanya Lutung Kasarung. Lutung itu adalah monyet ya, binatang berbentuk monyet tapi lebih besar sedikit. Di zaman dahulu kala, zaman dahulu nih, berarti sebelum Indonesia merdeka, di sebuah kerajaan Batang, Pasir Batang, nama kerajaannya Pasir Batang, dengan raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Rajanya Prabu Tapa Agung ya. Raja tersebut mempunyai 6 orang anak. Anak yang paling awal atau anak paling sulung bernama Purbararang. Adanya Purba Dewata, Purba Endah, Purba Kancana, Purba Manik, Purbale, dan si bungsu Purbasari. Setelah memimpin kerajaan cukup lama dan usianya yang semakin menua, akhirnya Prabu Tapa Agung itu melakukan turun tahta dan berhenti menjadi raja. Dan selama ini Raja Tapa Agung memperhatikan sikap dan kelakuan para anaknya, yang akhirnya tatah itu diserahkan kepada Purbasari, anak bungsunya, bukan kepada anak sulungnya, bukan kepada anak pertamanya yaitu Purbararang. Karena dia menilai Purbasari lebih bijaksana dan lebih dalam hal memimpin, mempunyai sifat bijaksana dan mempunyai hak yang lebih. Tetapi Purbararang rada geram dengan keputusan ayahnya. Keputusan ayahnya yang menyudutkan dia. Dan akhirnya raja pun menjauh dan menyerahkan tatanya, dan raja itu pun pergi menjadi seorang pertapa di tempat yang lain. Lalu Purbararang pun pusing 7 keliling, sampai minum obat pun tidak sembuh. Dan dia mencari cara, memikirkan bagaimana menyingkirkan adiknya Purbasari, menurunkan Purbasari dari singgasana yang telah ia idam-idamkan dari kecil. Lalu Purbararang pun pergi ke Indrajaya. Indrajaya adalah tunangannya, meminta nenek sihir untuk menyingkirkan Purbasari. Lalu penyihir pun itu membuatkan racun hitam yang dibuat dari tanaman. Dan pada malam hari, Purbararang masuk diam-diam ke dalam kamar Purbasari. Lalu dia menyemburkan racun yang telah diberikan oleh penyihir tua itu ke muka dan ke seluruh badan Purbasari. Keesokan harinya, Purbasari merasakan sakit dan gatal-gatal pada seluruh tubuhnya. Tubuhnya meleleh, tubuhnya korengan, dan membentuk
bentol-bentolan di wajah dan tubuh Purbasari, serta tercium aroma tidak sedap dari Purbasari. Lalu dengan alasan seperti itu, Purbararang menyuruh Uwak Batara sekaligus sebagai penasihat istana agar mengasingkan atau mengusir atau memindahkan Purbasari dari kerajaan. Akhirnya Purbasari pun diasingkan ke tengah hutan oleh Uwak. Sementara di lokasi lain di Kayangan, ada seorang pangeran yang bernama Guru Minda yang sedang mencari jodoh. Dan akhirnya Guru Minda ini turun ke dunia untuk mencari jodoh. Dan tetapi uniknya adalah Guru Minda ini tidak berubah menjadi manusia, tapi berubah menjadi seekor binatang. Seekor binatang yang berjenis lutung kasarung. Pangeran lama-kelamaan persahabatan antara lutung kasarung dengan Purbasari menjadi percintaan. Ya karena saling dekat ya, saling bergandeng tangan, saling tidur bersama, dan lain-lain. Lalu pada suatu hari, lama-kelamaan persahabatan antara lutung kasarung dengan Purbasari pun menjadi percintaan. Lalu pada suatu hari, pangeran yang berbentuk lutung itu membuatkan suatu telaga yang besar dengan air yang jernih. Lalu menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga itu. Perlu diingat di sini ya, lutung kasarung itu adalah pangeran kaya, pangeranan tampan yang berasal dari negeri Kayangan. Setelah mandi, akhirnya badan Purbasari kembali ke bentuk asalnya, dan semua penyakit kulitnya pun hilang. Tidak ada bekas atau bau busuk yang ada di tubuhnya. Lalu akhirnya Putri Purbasari dan lutung kasarung pun kembali ke kerajaan. Ke kerajaan menagih pompa, menagih Chevron nama baik Putri Purbasari. Lalu akhirnya pun pada akhirnya pun Pangeran Lutung Kasarung menjadi manusia seutuhnya. Pada saat perlombaan perebutan tatahnya dan tata kerajaan berhasil direbut oleh Putri Purbasari. Akhirnya Purbasari dan siapa nih? Pasangannya pun menikah. Pasangannya adalah seorang pangeran Kayangan Guru Minda. Jadi jangan dianggap Guru Minda itu tidak baik. Oke. Dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen.